menentukan status lockdown atau mengunci negara. Menerapkan lockdown. Kebijakan lockdown atau untuk melockdown negara. Lockdown. Istilah ini muncul ke permukaan setelah ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi atau suatu wabah penyakit global. Negara-negara Eropa seperti Italia, Denmark, Prancis, Belanda, Belgia, Irlandia, dan Spanyol menerapkan strategi ini sebagai alternatif pencegahan meluasnya penyebaran pandemi COVID-19. Skala dan durasi lockdown bervariasi di tiap negara. Lantas, apa sebenarnya lockdown itu? Lockdown adalah istilah untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak masyarakatnya di tengah keadaan luar biasa. Keadaan darurat itu seperti saat pencegahan penyebaran wabah penyakit menular, saat negara berada dalam suatu situasi politik tertentu. Seperti yang terjadi di Jepang pada zaman Edo tahun 1639, atau adanya kejadian luar biasa yang mengharuskan negara mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan lockdown pastinya memiliki dampak bagi negara dan masyarakat, baik dampak negatif maupun dampak positif. Salah satu dampak positif dari kebijakan ini adalah polusi udara yang menurun. Sungai dan kanal air mendapatkan kejernihannya lagi. Ekosistem laguna menunjukkan tanda-tanda regenerasi seperti yang terjadi di Venezia, Italia. Yang kedua, mencegah meluasnya penyebaran virus. Menurut pakar, kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Cina telah menyelamatkan kehidupan 1.400 hingga 4.000 anak-anak usia di bawah 5 tahun dan 51.700 hingga 73.000 orang dewasa usia di atas 70 tahun di Cina. Lockdown juga disebut akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Seorang ekonom Malaysia, Dr. Yeh Kim Leng, merespon penerapan lockdown di negaranya. Ia mengatakan dampak ekonomi akan tergantung pada kegiatan apa saja yang dibatasi dan seberapa luas dan berapa lama periode lockdown ditetapkan. Ia juga menambahkan, konsekuensi ekonomi yang akan dialami oleh negaranya adalah pengurangan pengeluaran konsumen. Jika berkepanjangan, hal ini akan menyebabkan kegagalan bisnis dan PHK yang memperburuk penurunan ekonomi. Lalu, bagaimana jika Indonesia menerapkan lockdown? Di Indonesia, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan jika memberlakukan lockdown. Faktor-faktor tersebut adalah efektivitas, tingkat epidemi, pertimbangan ekonomi sosial budaya, keamanan secara ekonomi makro. Sebelumnya, dilansir dari Detikcom, peneliti Indef Bima mengatakan bahwa apabila lockdown dilakukan, bisa saja ekonomi Indonesia krisis. Sejauh ini, 70% pergerakan uang dalam perekonomian nasional berada di Jakarta. Akan sangat beresiko bila aktivitas perekonomian lumpuh karena melakukan lockdown di Jakarta. 70% uang juga berputar di Jakarta. Ada bursa efek, ada bank sentral. Terlalu beresiko kalau kita mengambil langkah lockdown. Sebagai masyarakat, kita pasti masih menunggu langkah tegas pemerintah untuk menghadapi COVID-19 ini. Langkah yang tak hanya menyelamatkan jutaan jiwa, tapi juga tak menjaga kestabilan perekonomian negara. Lalu, langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah di Indonesia? Sangat menarik untuk ditunggu. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu,
Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.